Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ilahi anta maksudi wa radaka madlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Kehadapan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahathir Laya, khususon guru agung kita semua pangersa Abah Awas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami muliakan Wakil Talqin Syekh Mursyid Kiai Haji Nur Fahim Fahman Nabiyyin dan seluruh Wakil Talqin yang hadir pada manaqib online ini, para petugas manaqib, memfasilitasi manaqib online pada saat ini, seluruh ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada saat ini kita masih dimampukan oleh Allah, dimampukan oleh guru mursyid kita, bersama-sama kita berkhidmat kepada beliau, berkhidmat untuk senantiasa saling mengisi, saling menjaga, dan juga saling melengkapi di antara kita sesama ikhwan semua. Yang tujuannya nanti pun kita akan berjamaah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama guru agung kita semua. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Di dalam bulan Sya'ban ini, bulan di antara bulan yang agung, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan, yang banyak orang tidak pahami, yang banyak orang tidak mengerti, dan tidak banyak orang mengetahui bahwasannya bulan Sya'ban ini adalah bulannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rajab syahrullah, Ramadan syahrun, Sya'ban syahrun Nabi, dan Ramadan fi syahri, bulannya umat. Maka di bulan ini adalah diperbanyak kita membaca sholawat, yang mana guru agung kita memberikan kepada kita memperbanyak sholawat Bani Hashim. Paling tidak sehari, setiap malam ya kita bisa melakukan 1681 kali kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di bulan ini adalah bulan yang luar biasa, karena sebentar lagi juga kita akan melaksanakan sholat 100 rakaat, yaitu sholat sunnah nisfu Sya'ban, sholat sunnah khair, sholat sunnah yang sudah dilakukan oleh Syekh Hasan Al-Basri, riwayat dari 40 sahabat Nabi yang melakukan sholat ini. Maka bagaimana ikhwan wal akhwat yang sudah terbiasa melakukan hal-hal seperti ini, kita dapat melaksanakan dimanapun, kapanpun kita berada. Yang terpenting untuk kita bagaimana melaksanakan rutinitas ibadah tersebut tanpa ada yang menghalangi, tanpa merasa dibebani, dan kesenangan yang kita lakukan semata-mata mencari ridha Allah bersama dengan guru kita semua. Maka di bulan ini, di bulan Sya'ban ini, di dalam kitab Fadhailus Syukur, Abah mengatakan di Al-Faslu Saminu fi Syahri Sya'ban. Jadi pasal ke-8 di bulan Sya'ban
Abah menjelaskan ada khamsatul ahruf, ada 5 huruf. Yang pertama adalah huruf shin bermakna asyukur. Huruf yang kedua adalah ain bermakna al-ahd, al-ahdu atau nama perjanjian. Yang huruf ketiga adalah ba bermakna al-barjah, dinding. Dan yang keempat adalah al-isbat. Yang kelima adalah an-nur. Ini menjadi patokan kita bagaimana kita di huruf pertama di dalam bulan Sya'ban ini, di dalam kitab Fadhailus Suhur, Abah mengatakan asyukur. Syukur di sini adalah sebuah istilah mengenai suatu kebaikan untuk mengimbangi dengan kenikmatan yang diterima. Jadi sesuatu kebaikan diimbangi dengan nikmat yang kita terima. Kalau bahasa Jakartani, Sekartani. Siapa yang banyak berzikir kepada Allah, itulah tanda-tanda orang yang bersyukur. Baik dengan anggota badan kita, dengan lisan kita, dengan tangan kita maupun hati. Maka dikatakan syukur ialah sebuah pujian yang ditujukan kepada orang yang berbuat baik dengan menyebutkan kebaikannya. Dengan menyebutkan kebaikannya, maka seorang hamba dikatakan bersyukur kepada Allah. Yakni ketika ia memuji kepada Allah dengan menerima berbagai kebaikannya, yakni berupa ketaatan. Ini yang kita harus katakan berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukur menurut logoh secara bahasa ialah mensifati dengan kebaikan dalam rangka mengagungkan dan memuliakan kenikmatan yang diperoleh baik secara lisan, hati, maupun anggota badan. Syukur secara urf ialah menggunakan segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya, yakni berupa pendengaran, penglihatan, dan selain keduanya untuk digunakan sebagai mestinya kenikmatan itu diciptakan. Maka seorang hamba, apalagi seorang pecinta kesucian jiwa, bagaimana syukur yang Allah berikan kepada kita semua kita pergunakan semampu kita, sekuat kita. Maka di malam Aqabah di bulan Sya'ban ini luar biasa. Bagaimana Syekh Abu Abdillah Muhammad Al-Hirawi meriwayatkan seorang Sultan Aulia fi Hazza Yusr, Sultan Aulia semua zaman, yaitu Syekh Abdul Qadir Jilani. Bagaimana selama 40 tahun beliau berkhidmat. Kita berkhidmat kepada guru agung kita baru berapa tahun. Apakah dari berapa tahun itu banyak cacatnya atau banyak bagusnya? Itu yang harus kita lihat. Karena ibadah itu ada start, ada finish. Ada awal, ada akhir. Bila start kita dengan tujuan yang berbeda, maka finish punnya akan berbeda. Begitu pula seorang ikhwan dengan startnya kepada Allah, harus kembali kepada Allah dan bersama dengan Allah. Ini harus dicamkan dalam diri kita, khususnya diri saya pribadi. Bagaimana berkhidmat itu kepada guru agung kita. Contoh yang pasti begini, dikala saya mewakili talqin zikir melalui lisan saya dari Abah Awas, banyak ikhwan yang namanya ngambil talqin haknya yang diperoleh cahaya dari Abah. Dikala itu banyak ikhwan yang datang membawa amplop diberikan kepada saya. Apa yang harus saya berikan amplop tersebut? Apakah saya pegang, saya simpan, atau saya berikan? Maka ini yang jadi pribadi, khususnya diri saya pribadi, bagaimana yang mentalkin itu Abah, yang menerima cahaya itu diperintah Allah kepada Abah, Abah menyampaikan kepada mereka, bukan kita, bukan para wakil talqin. Maka untuk diri saya pribadi, amplop itu akan saya berikan kepada Syekh Mursyid. Tidak akan, amplop itu akan diambil oleh saya, karena itu milik Syekh Mursyid, milik pentalkin, milik namanya Hadratus Syekh.
Ini harus kita camkan. Karena banyak pada saat ini yang di luar mursyid, para wakil talqin, banyak ada di mana-mana. Tapi merasa dia kepanjangan tangan Abah, merasa imannya lebih besar daripada ikhwan sendiri. Ini yang harus kita teliti, bahwasannya seorang wakil talqin adalah seorang ikhwan. Seorang ikhwan tidak selalu sempurna, pasti banyak kesalahan, pasti banyak dosa. Benarnya sedikit, salahnya banyak. Kalau namanya benarnya banyak, salahnya sedikit, ya kemungkinan banyak wakil talqin yang sudah betul-betul berkhidmat. Yang bisa saya contohkan, bagaimana guru agung kita, Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Kenapa sekarang kita namanya berzikir dan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah? Harus jelas suaranya, harus jelas harokatnya, dan terdengar tidak tambah terdengar sayup-sayup. Itu sudah disampaikan oleh guru agung kita, Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, pada tanggal 21 April 1982. Bagaimana cara ikhwan berzikir, berzikir dengan suara yang jelas, dengan namanya pukulan yang tepat, sasaran yang tepat, dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Jangan terdengar namanya sengau-sengau. Pada zaman pangersa Abah Anom itu banyak zikir terdengar oleh kuping-kuping mereka. Ya ada bicara ta heeh, kan banyak seperti itu, ada hau. Maka di zaman guru kita, sebetulnya bukan namanya zaman guru kita, tapi Abah Anom sudah memberikan dalam amanatnya pada tahun 1982 pada tanggal 21 April, semua ikhwan yang berzikir dengan namanya suara dan harokat yang jelas kalimat tauhidnya. Bila mana dia berzikir sendirian, jangan dikeraskan suaranya, hanya terdengar keras di dalam hatinya, keras untuk pukulan illallahnya, untuk dirinya. Dan kalau bersama dengan ikhwan, 165 itu sudah baik, apalagi lebih dari itu. Tetapi karena berjamaah, kita harus juga melihat di belakang banyak orang-orang yang tidak kuat, di belakang banyak nama nenek-nenek, banyak siapapun. Yang terpenting buat kita, bagaimana kita berzikir, melaksanakan perintah Allah dengan wasilah guru mursyid kita. Maka di sini kita harus melihat bahwasannya wakil talqin dimanapun bukan segalanya. Yang kita harus lihat adalah guru kita. Jangan melihat wakil talqin, jangan melihat saya, tapi lihatlah guru kita. Andaikan wakil talqin itu diperintah oleh guru kita, hanya kepanjangan tangan daripada guru kita. Sehingga wewenang itu tidak disalahgunakan oleh para wakil talqin, khususnya diri saya pribadi. Kembali, bagaimana di Mangkobah ke-7 tersebut, Syekh Abdul Qadir Jailani beribadah yang luar biasa. Yang dibacanya sepertiga malam, dia baca Al-Muhitu Robusus Syahidul Hasibul Fa'alul Khalaqul Khaliqul Bari'ul Musawwir. Ini bacaan yang sudah dibaca oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Abah Aus sudah bersabda pada tahun 2014, siapa yang membaca ini sebelum datangnya sholat sunnah fajri, dia baca 3 kali Al-Muhitu Rabbus Syahidul Hasibul Fa'alul Khalaqul Khaliqul Bari'ul Musawwir, maka seperti membaca Asmaul Husna. Maka dibiasakan amanah yang diberikan oleh guru kita sebelum waktunya fajar, namanya surat sunnah fajri, kita membaca itu 3 kali. Agar apa? Kita senantiasa membaca asma Allah yang paling baik dari 99 asma Allah, dikumpulkan di dalam 7 asma yang ada di dalam kitab Manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu nuran. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Maka bila kita cermati bagaimana sekarang ini banyak hal-hal yang terjadi, banyak hal-hal yang kita tidak cermati. Contohnya yang sekarang kita lihat, yang harus kita betulkan, yang kita harus perjelas, kalau dalam namanya membaca tahlil untuk para
pemimpin wadah kotor tidak khusus pakai khofi, cukup setelah nama zikir kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak perlu sampai 165. Yang penting galibnya saja cukup, tidak usah pakai zikir khofi. Itu yang dilakukan oleh guru kita. Tadi saya masih lihat tahlil masih pakai zikir khofi. Tidak pakai zikir khofi untuk mengirimkan doa tahlil untuk para pemimpin wadah kotor. Karena Abah mengajarkan kepada kita, tahlil untuk pemimpin wadah kotor hanya cukup dengan sampai kalimat tauhid la ilaha illallah, langsung al-fatihah. Ini untuk kita supaya keseragaman dalam nama kita beribadah, kita bersyukur. Guru kita menuntun kita untuk ke arah yang betul-betul diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam definisi syukur secara bahasa dengan definisi hamdu secara terminologi atau urf, juga demikian nisbat umum khusus mutlak antara definisi hamba secara bahasa dengan hamdu secara terminologi terdapat hubungan umum khusus min wajhin. Begitupun hubungan antara hamdu secara bahasa dan antara hamdu secara urf dan syukur urf terdapat hubungan umum khusus mutlak. Sebagaimana hubungan antara syukur urf dengan hamdu al-lughawi ialah nisbat umum. Khusus min wajhin, tidak ada perbedaan antara definisi syukur secara lughawi dengan definisi hamdu secara lughawi dan hamdu secara urf, kajian dalam ilmu mantik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hambaku belumlah bersyukur kepadaku apabila ia belum bersyukur kepada orang yang mana kenikmatan itu aku alirkan melalui kedua tangannya. Maka tanda syukur kita kepada Allah, kita bersyukur kepada guru kita. Apa yang sudah disampaikan oleh guru kita, apa yang sudah diberikan oleh guru kita, itu saluran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita lihat dengan cerita bagaimana bersyukurnya orang yang tanpa daksa yang diceritakan oleh Syekh Ibrahim bin Adham yang lahir 718 Hijriyah, yang wafatnya 782 Hijriyah. Bagaimana dia berjalan di suatu pasar. Pas di pasar itu dia melihat ada orang yang matanya buta, tangannya tidak punya tangan, kakinya tidak punya kaki. Dia hanya melihat punya mata buta dan hanya badan saya, kakinya tidak punya, tangannya tidak punya. Apa yang terjadi? Tadinya Syekh Ibrahim bin Adham melihat itu biasa saja. Apalagi orang itu punya penyakit kusta atau lepra. Yang memang setiap itu bahasanya orang Jawa protol, badannya protol-protol, bakal putus. Maka di situ diperlihatkan bagaimana Syekh Ibrahim bin Adham pas dilihat ada orang lewat memberikan makanan, masuk langsung ke mulut orang buta tanpa daksa tersebut. Apa yang dikatakan? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, engkau telah memberikan nikmat kepadaku, nikmat yang banyak. Bayangkan, sudah gak punya tangan, gak punya kaki, matanya buta, dan dia punya penyakit lepra, kusta, tapi syukurnya luar biasa. Ada yang nyuapin makanan, langsung bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, atas nikmatmu yang kau berikan begitu besar kepadaku. Mendengar bahasa seperti itu, Syekh Ibrahim bin Adham langsung datang. Apa yang terjadi? Assalamualaikum, kata Syekh Ibrahim bin Adham. Dijawab, Alaikassalam ya Ibrahim bin Adham. Apa yang terjadi? Ternyata orang yang buta tanpa daksa tersebut adalah seorang soleh yang memang kedudukan sampai kepada kedudukan para aulia Allah. Apa yang katakan Ibrahim bin Adham? Bagaimana engkau kenal dengan aku, sedangkan aku baru bertemu dengan engkau? Apa yang dijawab? Tidak ada yang bisa menyembunyikan sesuatu dariku, karena aku bersama dengan yang mempunyai sesuatu seperti itu. Dan ditanya lagi Syekh Ibrahim, kenapa engkau dikasih mata kamu buta, tangan kamu tidak bisa memegang, kaki kamu tidak bisa melangkah, dan kamu punya penyakit kusta, kamu bisa merasakan bahagia luar biasa. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena sesuap makanan masuk ke dalam perut kamu.
Apa yang dikatakan oleh orang tanpa daksa dan buta tersebut? Ya Ibrahim bin Adham, tahukah kamu kenapa aku bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang luar biasa? Karena aku tidak kehilangan dua yang ada dalam diriku. Apa itu? Lisanku untuk berzikir kepada Allah dan hatiku untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhwan masih punya mata, masih punya tangan, masih punya kaki, masih punya hati. Bagaimana tidak bersyukur lagi kepada Allah? Maka salurannya dari abah kita yaitu Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrur, kita bagaimana berterima kasih kepada orang yang sudah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Kita bisa bersama-sama berkumpul, kita bisa bersama-sama berzikir, kita bisa bersama-sama membagi ilmu kita, membagi semua yang kita punya untuk sama-sama dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Endingnya, dalam keadaan apapun kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saluran syukur kita hanya kepada Syekh Mursyid. Para Syekh Mursyid itu yang memberikan kenikmatan banyak kepada kita semua. Semoga Allah berikan kepada kita semua panjang umur usia dunia kita, sehat walafiat dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua ikhwan akhwat dalam manakib online ini Allah berikan hati yang senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.